Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahmawati dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan wawancara konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Permisi, Bu. Saya mau konseling sama Ibu. Oh iya, Mbak. Silakan duduk. Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa? Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Faimun. Oh, namanya Mbak Faimun. Kalau boleh tahu sebelum kesini dari mana? Sebelum saya datang ke ruangannya Ibu, saya habis kuliah, Bu, dari UTS, dan saya merasa kayak capek gitu loh, makanya saya pengen cerita ke Ibu. Oh, masih kuliah ya? Semester berapa? Iya, Bu, saya masih kuliah. Saat ini saya masuk semester 4. Oh, habis UTS ya? Gimana UTS-nya hari ini, lancar? Alhamdulillah, Bu, lancar UTS-nya hari ini. Kalau kabarnya gimana, baik? Alhamdulillah baik, tapi agak capek habis ngerjain UTS, Bu. Ya, pasti kan capek. Gimana cara Mbak Faimun mengendalikan emosional ketika kayak ada tugas, deadline yang mepet, kayak gitu? Kayak cara saya mengendalikan emosi saya sih dengan ketika dosen setelah memberikan tugas ya, Bu, agar tidak menumpuk dan membuat saya pusing sendiri. Jadi saya setiap dosen memberikan tugas, saya segera mengerjakan, Bu. Soalnya banyak tugas sekali dari di semester 4 ini, membuat proposal, PPT, membuat esai, portofolio, dan lain-lain. Jadi itu kalau saya tumpuk terus tugasnya itu membuat emosi saya tidak terkendali gitu loh. Jadi saya gampang marah kepada orang lain karena saya bingung sendiri karena tugas saya numpuk terus gitu. Kan kalau tugas banyak numpuk, pasti kan kita nggak punya banyak waktu ya. Terus gimana cara Mbak Faimun membagi waktunya? Kayak misal pengen sekali-kali lah kayak pergi merefreshkan pikiran gitu, otaknya biar nggak terlalu memikirkan tugas terus, itu gimana? Kalau saya sih, menurut saya tugas itu wajib ya, Bu, tapi kan kalau fokus ke tugas terus, ini gimana besok nyelesainnya, kan kadang membuat beban saya sendiri dan membuat saya tidak enjoy menjalani kuliahnya. Jadi cara saya kayak saya liburan terlebih dahulu, tetapi sebelumnya saya harus menyelesaikan tugas tersebut, Bu, agar saya ketika liburan saya tidak menanggung beban tugas gitu loh, Bu, biar emosi saya tetap terjaga ketika saya sedang menumpuk tugas. Saya bisa mengontrol emosi saya, ketika saya bisa healing, Pak. Zaman sekarang kan nyebutnya healing ya, Bu. Atau liburan saya bisa bersenang-senang dengan teman saya atau keluarga saya. Kira-kira Mbak Faimun sudah bisa menerima diri sendiri belum? Untuk saya sendiri ya, Bu, untuk saat ini di situasi-situasi tertentu saya bisa menerima diri saya sendiri ketika saya merasa kecewa, tapi ketika situasi yang saya sangat berharap dengan pencapaian yang akan saya dapatkan dengan proses yang saya jalani, dan ketika itu gagal, saya jujur masih belum bisa menerima kesalahan saya sih, Bu, karena saya terlalu berharap dengan proses saya dan ternyata saya gagal. Itu saya merasa gagal sekali dan sulit untuk menerima diri saya sendiri. Semua orang kan pernah mengalami emosi ya. Kita tidak boleh terlalu memendam emosi yang terlalu dalam. Mungkin Mbak Faimun pernah merasakan trauma di masa lalu ataupun belum menerima diri sendiri gitu. Jadi perlu kita meluapkan emosi
kita dengan cara seperti tadi kita merefleksi pikiran, kita pergi apa yang kita inginkan, kita melakukan hobi yang mungkin kita sukai agar emosi itu meredup gitu. Terus bagaimana sih Bu caranya agar saya bisa menerima saya dengan segala kekurangan saya, ketika saya gagal saya bisa menerima hal tersebut gitu? Mungkin menurut saya kita itu belum memahami diri kita sendiri, kita itu maunya apa gitu kan. Jadi kalau bisa kita gagal, berarti kita belum yakin sama diri kita sendiri, kayak aku nggak bisa gitu, padahal kan kita belum coba kan, kayak kita nggak yakin apa yang kita lakukan, padahal semua orang itu kan menerima diri sendiri itu memang tidak mudah Mbak, tapi ini adalah proses untuk menuju kebahagiaan dan kedamaian batin. Manusia kan makhluk yang tidak sempurna, pasti setiap diri kita itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kira-kira selama kita ngobrol, Mbak Fainun habis dari sini ada tujuan nggak untuk menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri? Setelah dari konselingnya Ibu, jadi saya merasa kayak perlu untuk menerima diri saya sendiri gitu loh Bu. Bener kayak yang Ibu bilang tadi, kayak kita kalau selalu membandingkan pencapaian orang lain, terus membandingkan dengan diri kita sendiri, tidak ada habisnya, karena setiap proses orang lain kan berbeda-beda. Mereka mulainya dari startnya di angka 3, kita di angka 1 kan itu saja sudah berbeda. Jadi saya berpikir bahwa memang perlu untuk menerima diri saya sendiri agar emosi saya tetap stabil dan saya bisa fokus ke tujuan saya dan tidak melihat tujuan orang lain gitu. Tapi apa Mbak Fainun sudah legowo, sudah lega, sudah menceritakan, sudah meluapkan apa yang Mbak Fainun selama ini pendam? Dari proses konseling ini Bu, saya merasa lega dengan bercerita ke Ibu, karena Ibu menanggapi dengan baik cerita saya dan mendengarkan cerita saya. Soalnya saya capek ketika saya UTS dan ternyata saya sadar bahwa penerimaan diri saya kurang dan kontrol emosi saya itu juga belum stabil gitu loh Bu. Setelah dari proses konselingnya itu saya jadi paham bahwa mengontrol emosi sangat perlu untuk saya dan untuk semester menghadapi semester berikutnya yang kemungkinan lebih berat daripada semester tadi. Jadi ini kan sesi konseling sudah selesai. Mungkin Mbak Fainun kalau ada masalah atau cerita yang memang perlu untuk butuh Ibu, bisa datang ke sini, bisa menghubungi saya. Jadi saya senang Mbak Fainun bisa datang ke sini lagi untuk cerita. Saya siap untuk mendengarkan cerita Mbak Fainun. Terima kasih Bu atas respon baiknya, karena saya bingung mau cerita ke siapa dan saya berpikiran datang untuk ke ruang konseling, dan ternyata dengan bercerita ke orang lain tidak ada salahnya, karena bercerita juga sedikit mengurangi beban saya. Dan terima kasih sekali lagi Bu dengan proses konseling hari ini. Jadi Mbak Fainun harus bisa menerima diri sendiri apa adanya, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kan proses kita sama orang lain itu berbeda, jalan kita itu berbeda. Jadi fokuslah pada perkembangannya Mbak Fainun, kemampuannya Mbak Fainun, apapun yang Mbak Fainun sukai, fokus kepada diri sendiri, karena kebahagiaan itu tidak bergantung pada orang lain, tapi kepada dirinya Mbak Fainun sendiri. Gitu. Terima kasih Mbak Fainun sudah mempercayai Ibu untuk menceritakan saya. Jadi saya berharap Mbak Fainun habis sesi konseling ini menjadi mencintai diri Mbak Fainun sendiri. Terima kasih Bu atas perhatiannya kepada saya dan saran-sarannya. Saya ucapkan terima kasih atas konselingnya
pada pagi hari ini. Saya izin keluar ya Bu. Iya, sama-sama. Silakan Mbak. Terima kasih Bu.